Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada teman-teman semua. Selamat siang sahabat Dr. Unair TV. Kembali lagi dalam acara Dr. Unair TV edisi Dokter Berkisah. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Dr. Unair TV itu merupakan acara atau platform media sosial dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dan berkolaborasi dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo, di mana platform ini menyediakan berbagai informasi menarik terkait dunia kesehatan. Jadi, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow dan ikuti platform media sosial @drunair_tv di Instagram dan di kanal YouTube @drunairtv. Baik, perkenalkan nama saya Ronald Giri Pratama selaku moderator pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kita membawakan suatu topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu terkait penyakit hepatitis. Nah, penyakit ini tentunya akan sangat luas sekali jabarannya dan sangat menarik teman-temannya ya. Nah, dan tentunya di sebelah saya sedang tidak sendirian. Berikut saya perkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sangat menginspirasi, yakni Dr. Bagus Setiobudi, spesialis anak konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja. Pastinya selalu sehat selalu ya dok. Amin, amin. Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Dr. Bagus Setiobudi telah menyempatkan waktu dokter untuk berbincang-bincang pada talk show siang hari ini. Baik, memasuki acara selanjutnya, langsung saja kita akan membahas terkait penyakit hepatitis nih dokter. Ya. Nah, untuk pertama, seperti yang kita ketahui, penyakit hepatitis itu suatu penyakit yang menyerang peradangan hati di mana bisa disebabkan oleh berbagai macam virus. Terdapat macam-macam hepatitis, yaitu dimulai dari hepatitis A, B, C, D, sampai E, dan lain-lainnya. Tentunya untuk membahas lebih lanjut, kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita yang sangat menginspirasi. Baik dokter, untuk pertanyaan pertama, hepatitis itu gimana sih dok? Dan apa pengaruhnya kepada anak-anak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hepatitis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi keradangan pada hati. Terutama yang terkena adalah sel hati. Jadi kenapa? Karena sel hati itu adalah sel yang punya tanggung jawab penuh dalam mensupport fungsi hati. Dan kalau fungsi hati terganggu, maka semua hal yang terkait dengan fungsi hati akan juga mengalami gangguan. Terkait dengan keradangan itu, penyebabnya sebenarnya bukan hanya virus, Mas, bukan hanya infeksi, banyak. Bisa infeksi, non-infeksi. Kalaupun infeksi bisa virus, bisa bakteri, bisa protozoa, ya. Jadi banyak hal. Tetapi selalu kalau kita bicara tentang hepatitis selalu terkait dengan hepatitis virus, terutama virus-virus yang hepatotropik. Meskipun ada virus lain yang sebenarnya tidak di hati, tetapi bisa menyebabkan hepatitis juga. Tetapi kita lebih fokus pada virus yang di hati, namanya hepatotropik virus, memang hostnya di sel hati. Yaitu bisa hepatitis A, B, C, D, meskipun juga ada E, ada G ya. Tetapi yang umum di kita di Indonesia ini yang diperiksa adalah A, B, C, A, B, dan C. D dan E dan G jarang sekali diperiksa. Terutama pada anak-anak. Ini kan ditanyakan pada anak-anak ya. Betul sekali dokter. Anak-anak itu sebenarnya kalau hepatitis pada anak-anak itu seharusnya itu tidak terlalu berbahaya. Artinya gejalanya biasanya umumnya itu ringan. Bahkan banyak yang tidak bergejala. Mereka yang terinfeksi hepatitis itu tidak bergejala. Namun pada mungkin 1 tahun yang lalu ya, yang sempat heboh tentang hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya itu luar biasa itu. Ada penyimpangan gejala pada anak, di mana sebagian besar anak mengalami gejala yang berat, bahkan sebagian sampai ditransplantasi atau bahkan meninggal. Tetapi saat ini juga belum tahu penyebabnya apa. Tapi yang umum kalau itu hepatitis A, B, atau C, pada anak-anak itu umumnya gejalanya ringan. Cuman ada satu hal yang perlu ditekankan, pada hepatitis B, terutama yang ditularkan dari ibu ke bayinya, itu bisa berlanjut menjadi kronis. Dan kalau kronis, bisa menjadi healthy carrier, bisa menjadi sirosis, atau bisa menjadi mutasi menjadi hepatocellular carcinoma. Itu yang mungkin harus diwaspadai.
Selain itu juga tentang hepatitis autoimun yang sekarang lagi menanjak ya. Penyakit non infeksius ini sekarang mulai banyak. Jadi sekarang perlu diwaspadai juga tentang kejadian hepatitis autoimun pada anak-anak. Ini biasanya gejalanya lebih berat daripada hepatitis A, B maupun C itu sendiri. Baik dokter, tentunya hepatitis ini memiliki banyak jenis-jenis seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Bagus, bahwa penurunannya sangat bermacam-macam juga, ada yang bisa infeksi dan non-infeksius. Kemudian dokter, untuk virus hepatitis ini bagaimana mekanismenya dari penyakit hepatitis bisa menyerang organ tubuh manusia, khususnya organ liver atau hati kita? Ya, jadi ada dua cara masuknya ya, cara penularannya. Yang pertama ada yang bisa melalui fekal oral, ada yang melalui parenteral. Artinya parenteral itu darah ketemu darah. Ada juga yang vertikal, yang ditularkan dari ibu ke bayinya. Yang umum itu memang dua, jadi bisa darah ketemu darah atau dari fekal oral. Artinya dari makanan, dari minuman yang tercemar oleh virus itu biasanya pada hepatitis A dan hepatitis E. Ini biasanya yang sering itu hepatitis A, yang kadang menyebabkan outbreak atau kejadian luar biasa di sekolahan, di panti asuhan atau di pesantren, atau bahkan di suatu aliran sungai. Misalnya kalau penduduknya menggunakan aliran sungai sebagai MCK-nya, itu biasanya sering terjadi outbreak atau penularan secara berantai pada mereka. Jadi hepatitis A ini menular secara fekal oral dari makanan yang tercemar, dari air yang tercemar. Kemudian kalau hepatitis B itu biasanya menular melalui darah ketemu darah. Jadi dari misalnya alat suntik atau dari penggunaan alat yang bisa menularkan darah secara bersamaan, atau yang paling utama hepatitis B ini adalah penularan dari ibu ke bayinya, atau namanya vertical transmission. Sedangkan hepatitis C itu sebagian besar biasanya bisa dari alat-alat kesehatan yang digunakan bersama, atau bisa dari dari donor, misalnya dari darah atau dari organ, itu sering sekali hepatitis C. Jadi hepatitis C sampai sekarang penularan dari fekal oral tidak pernah dilaporkan, dan penularan dari vertikal dari ibu ke bayinya juga tidak pernah dilaporkan. Jarang sekali dilaporkan. Baik dokter. Tentunya virus hepatitis A, B, C yang sangat sering terjadi pada kita sebagai makhluk hidup itu memiliki beragam cara masuk untuk menginfeksi kita. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter Bagus bahwa hepatitis A itu menular melalui makanan, lalu hepatitis B menular secara vertikal, dan untuk hepatitis C bisa menular melalui donor darah dan sebagainya. Baik dokter, untuk selanjutnya ini kan hepatitis pada anak dokter ya. Nah, bagaimana cara kita mengenali gejala hepatitis pada anak? Baik, jadi hepatitis itu intinya adalah dari suatu keradangan pada hati. Secara klinis itu sering kali, jadi keradangan itu pasti ada proses inflamasi, jadi ada keradangan. Baik. Tapi dalam anak-anak seringkali karena sistem imunnya tidak sehebat pada orang dewasa, sebenarnya gejalanya lebih ringan. Biasanya ditandai dengan adanya warna kuning pada sklera atau terus, bisa gejala awalnya itu seperti flu-like symptom biasa, ya awal-awalnya itu seperti flu-like symptom. Jadi subfebril, tidak terlalu panas, mual, sebah, anoreksia, nyeri perut karena diare. Tetapi yang khas itu kalau muncul adanya suatu kuning atau terus pada matanya. Biasanya kalau sudah terus, biasanya PAK-nya juga semakin warnanya pekat seperti warna teh. Itu adalah tanda-tanda yang mungkin terjadi. Tapi di anak-anak bisa terjadi subklinis, terusnya terlalu nampak, gejalanya seperti gejala flu yang lainnya, jadi flu-like symptomnya ini, jadi kadang-kadang terlewatkan. Itu yang mungkin jadi hepatitis di anak-anak itu lebih berat. Tapi pada kondisi tertentu itu bisa menjadi berat, namanya fulminant hepatitis. Itu gejalanya luar biasa beratnya karena reaksi imun yang berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada berbagai organ. Ini biasanya angka kesembuhannya sangat kecil dan angka kematiannya cukup besar. Tapi itu jarang sekali pada anak-anak, biasanya pada dewasa muda. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Dan kemudian nih dokter, apakah ada faktor risiko tertentu yang membuat anak itu lebih rentan terkena hepatitis dokter? Baik, jadi
kita tergantung dari kita sudut pandang penularannya ya. Baik. Kalau yang fekal oral tentunya mereka-mereka yang tidak menjaga higien sanitasinya, suka jajan sembarangan, memasak makanan yang tidak sesuai standar, tidak dimasak dengan baik, minum minuman yang tidak dimasak dan sebagainya. Itu sangat sangat besar untuk mendapatkan penularan hepatitis A terutama yang sering kali di Indonesia. Tetapi kalau yang hepatitis B itu biasanya seringkali penularannya dari ibu ke bayinya. Jadi makanya sekarang ada program screening pemeriksaan pada ibu hamil untuk melihat adanya hepatitis B, dan kemudian bayinya akan dilakukan pencegahan untuk supaya tidak tertular pada ibunya. Untuk hepatitis C ini pada anak-anak relatif jarang. Biasanya mereka-mereka pada yang imunokompromis atau mereka-mereka mendapatkan donor baik organ maupun donor darah. Baik. Itu sehingga perlu sekali screening untuk mencegah penularan hepatitis C tersebut. Baik. Kemudian dokter, terkait pemeriksaan dokter, apa saja pemeriksaan yang mungkin perlu dilakukan untuk mengetahui adanya hepatitis untuk melakukan langkah preventif pencegahan dari penyebaran penyakit hepatitis pada anak dokter? Baik, kalau pemeriksaan tentunya ya kita pasti sudah ada gejala ya, sudah ada gejala, kita curiga ada gejala-gejala tadi, flu-like symptom, ada gejala-gejala abdominal, mual, muntah, sebah, anoreksia. Kemudian apalagi kalau sudah terlihat kuning terus pasiennya, terutama di sklera ya, lihatnya di sklera, atau kalau skleranya tidak bisa membuka ya lihat di mukosa mulutnya. Maka yang perlu dilihat adalah kalau kita bilang hepatitis harus dicek namanya SGOT-SGPT atau enzim transaminase hati. Ini yang membuktikan adanya hepatitis. Biasanya kalau akut hepatitis itu SGPT-nya yang naik tinggi. Baik. Kemudian kalau perlu juga dicek bilirubinnya, karena pada beberapa kasus bisa terjadi namanya kolestasis atau peningkatan bilirubin direknya. Ini juga nanti akan penanganannya berbeda. Jadi case by case akan berbeda cara penanganannya. Tapi secara umum kalau kita mendapatkan anak dengan kuning, yang perlu kita periksa adalah kadar SGOT-SGPT-nya mungkin. Baik dokter. Itu terkait bagaimana pengecekan awal atau screening awal. Nah, kemudian untuk terkait pengobatannya dokter, tadi kan terkait bagaimana seseorang didiagnosa oleh hepatitis, dan sekarang ini adalah bagaimana terkait pengobatan hepatitis pada anak. Apakah anak itu perlu dirawat inap atau hanya perlu vaksinasi, seperti itu dokter? Oh iya, jadi kalau pengobatan ini sangat tergantung pada penyebabnya ya. Kita tahu hepatitis tadi, bahwa tidak hepatitis karena virus. Baik. Jadi sangat tergantung pada penyebabnya dan harus kita tangani penyebabnya dulu, atasi. Tetapi kalau hepatitis virus umumnya pada anak-anak, kalau dia akut hepatitis itu tidak ada obat khusus. Baik. Biasanya mereka itu self-limiting disease, artinya bisa sendiri. Ya, cuman kadang-kadang boleh diberikan roboransia atau multivitamin atau dikasih didukung dengan DTKTP, dan tidak perlu harus istirahat baring. Boleh melakukan aktivitas harian boleh, tidak perlu harus istirahat baring ya. Jadi tidak ada obat khusus kecuali pada mereka-mereka yang kronik hepatitis. Nah, itu memang ada penerapan khusus, ada pengobatan khusus untuk menurunkan kadar virus di dalam darahnya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya, apakah hepatitis itu bisa menimbulkan suatu komplikasi yang fatal dokter? Apabila seorang anak atau siapapun yang terkena hepatitis, mungkin apakah ada penyakit lanjutan yang membuatnya menjadi komplikasi? Iya. Jadi hepatitis ini juga tergantung juga virus mana. Baik. Kalau hepatitis A selama itu acute biasa, klasik hepatitis A, biasanya sembuh spontan. Baik. Sembuh secara tuntas dan tidak ada namanya kronik dan tidak ada namanya kumat sebenarnya. Tetapi pada kondisi hepatitis B ini biasanya justru tidak bergejala, tetapi dia menyebabkan kronisitas. Kronisitas ini bisa menyebabkan 3 hal. Kalau dia kondisi livernya bagus, berarti dia menjadi healthy carrier, dia sehat-sehat saja tapi punya kans untuk menularkan orang lain. Baik. Kemudian juga bisa menjadi kronik aktif hepatitis. Nah, kronik aktif ini bisa berjalan ke 2 arah. Kalau dia cepat menjadi fibrosis, jadi sirosis, atau dia bermutasi menjadi hepatocellular carcinoma. Ini yang takutkan ya. Baik. Jadi yang takutkan. Cuman kalau hepatitis A itu kadang-kadang ada beberapa kasus, terutama pada mereka yang anak-anak yang sudah besar ya, sudah remaja gitu atau dewasa muda,
itu yang paling ditakutkan kalau dia menjadi fulminan hepatitis akut. Jadi bisa terjadi akut liver failure atau kegagalan hati akut yang ini bisa sangat fatal pada anak tersebut. Dan biasanya untuk di Indonesia sih harusnya berat ya, dia harus masuk ICU. Kalau di luar negeri biasanya itu salah satu indikasi untuk dilakukan transplantasi hati kalau terjadi namanya fulminan hepatitis ya, atau akut gagal hati akut atau akut liver failure. Baik. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Lalu dokter, ini saya ingin melanjutkan terkait lebih dalam vaksinasi kepada anak. Mengingat ketika anak sudah berusia atau pada rentang-rentang usia tertentu itu kan anak diberikan vaksinasi hepatitis. Ya. Apakah hepatitis ini urgensinya sangat diperlukan untuk memberikan vaksinasi atau bagaimana dokter? Ya, baik. Jadi sampai saat ini yang sudah ada vaksinnya itu hanya hepatitis A dan hepatitis B. Baik. Hepatitis C hingga saat ini masih belum bisa dibentuk vaksinnya. Kenapa? Karena virusnya sangat cepat bermutasi sehingga sulit untuk membuat vaksinnya. Baik. Dan vaksin itu sudah yang diwajibkan secara nasional adalah hepatitis B. Hepatitis B ini bagi mereka-mereka yang ibunya hepatitis B, ya, kalau terdeteksi orang tuanya punya hepatitis B, maka bayi yang lahir dari ibu yang hepatitis B tadi, apalagi kalau HbA-nya positif atau infeksius, maka segera setelah lahir dia diberikan 2 imunisasi, imunisasi yang aktif dan pasif, pakai imunoglobulin dan hepatitis vaksin biasa. Tetapi karena tidak semua ibu-ibu di Indonesia ini dilakukan screening, dan oleh karena kita tidak mampu, belum menjadi program nasional, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama-sama dengan Kemenkes itu mencanangkan adanya HB0 atau pemberian hepatitis B vaksinasi pada bayi baru lahir. Semua bayi baru lahir diberikan namanya HB0. Ini adalah upaya untuk mencegah hepatitis B. Sedangkan hepatitis C hingga saat ini belum ada vaksinasinya. Untuk hepatitis A ini masih opsional ya. Baik. Jadi monggo bisa diberikan, tapi pada daerah-daerah endemis seperti negara kita biasanya disarankan lebih dari 2 tahun untuk berikan vaksinasi hepatitis A. Baik. Tapi itu opsional, bukan jadi program pemerintah. Baik dokter. Jadi kepada sahabat dokter Uner TV sekalian, itu adalah terkait vaksinasi pada tiap masing-masing kategori hepatitis. Dan yang selanjutnya adalah terkait perbedaan gejala dan penanganan hepatitis nih dok, pada anak dan dewasa. Apakah ada perbedaan gejala dan bagaimana penanganannya? Mungkin sama atau mungkin beda? Ya, sebenarnya tadi saya bilang bahwa hepatitis ini adalah self-limiting disease. Baik. Apalagi pada anak-anak. Pada kondisi yang acute hepatitis biasa, itu tidak ada terapi khusus. Baik. Boleh baik anak maupun dewasa. Ya, boleh dikasih roboransia atau dikasih JTKTP, nutrisi yang bagus, atau kadang-kadang diberikan hepatoprotektor misalnya. Baik. Boleh, misalnya dikasih kurkuma atau dikasih N-acetylcysteine, itu boleh, tapi tidak menjadi kewajiban atau bukan terapi utama. Intinya adalah dia diberikan support aja. Kemudian kalau hepatitis yang fulminan, nah ini yang susah sekali. Biasanya harus masuk ICU dan biasanya membutuhkan perawatan lebih kompleks dan intensif. Sedangkan pada hepatitis kronik, ini yang menjadi concern kita, selama tidak ada gangguan fungsi hati, artinya selama SGOT, SGBT-nya masih normal, maka tidak diberikan pengobatan, hanya diawasi. Dia monitor secara berkala, dicek secara berkala OTP-nya meningkat. Begitu OTP-nya meningkat, ada gangguan pada hati, ada keradangan, apalagi dibuktikan dengan adanya pemeriksaan USG dan sebagainya, maka boleh diberikan obat-obat antivirus. Yang ini untuk menghambat progresivitas kerusakannya, tetapi untuk hepatitis B sangat sulit untuk mengeradikasi. Jadi masih bisa. Kecuali pada hepatitis C ya, pada orang dewasa sekarang sudah alhamdulillah dengan adanya pengobatan baru ini kita bisa melakukan eradikasi pada hepatitis C. Cuman pada anak-anak memang jarang, jadi banyak pada orang dewasa. Baik dokter. Lalu dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, pengaruh hepatitis apabila terjadi dalam jangka panjang pada kesehatan anak itu bagaimana dokter?
mungkin akan menambah masalah atau memperparah kepada kesehatan anak atau bagaimana? Iya, tapi kalau hepatitis tentunya, kalau hepatitis ya, yang kronik ya, Ya, sebenarnya pada anak-anak tersebut tidak ada gejala, ya, sebagian besar. Tetapi beresiko tadi, perkembangan terus, hingga pada suatu saat. Apalagi kalau dia tidak menerapkan pola hidup sehat yang bisa mempertahankan kesehatan sel-sel hatinya, maka perkembangan menjadi kerusakan namanya sirosis atau fibrosis tersebut, atau perubahan menjadi keganasan itu bisa terjadi pada anak-anak. Ada beberapa kasus mereka yang hepatitis B itu di umur 8, 10, 12 tahun sudah berubah menjadi sel keganas hati atau hepatocellular itu bisa terjadi. Tetapi umumnya pada anak-anak hepatitis itu tidak membutuhkan pengobatan khusus. Jadi hanya diberikan support pada nutrisi dan boleh diberikan opuransia atau multivitamin aja. baik. Kemudian saya izin untuk mengulas atau mengulang kembali dokter kepada penyakit khususnya hepatitis kategori hepatitis A. Nah, penularan hepatitis A itu tadi berdasarkan paparannya dokter Bagus adalah melalui makanan gitu, dok? Ya, betul. Ya. Lalu untuk caranya memilih makanan yang baik dan sehat untuk anak, mengingat anak itu mungkin punya preferensi tersendiri karena mereka masih memiliki makanan favorit yang kiranya bisa menyebabkan penyakit hepatitis, dokter. Ya kalau mengenai ini tentunya karena dia adalah mengkontaminasi, Baik. ya bukan berdasarkan ingredientsnya, bukan dari bahannya, Baik. tapi dia kontaminan. Jadi yang penting adalah cara memasaknya. Selain cara masaknya juga dari makanannya, makan maupun cairan ya, minum maupun makan. Itu yang kedua adalah dari kompartemennya atau wadahnya. Oh ya. Karena beli bakso misalnya, kalau yakinkan cara mencucinya benar, cara mencuci bekas mangkoknya, sendoknya itu benar. Itu, ya apalagi kalau misalnya kita hidup satu rumah ya, ada satu orang yang terkena hepatitis A misalnya, itu harus hati-hati. Baik. Karena dia infeksius, bisa mungkin menularkan pada yang lain. Atau pada misalnya satu asrama, Baik. atau di pesantren, atau di sekolah, itu harus hati-hati. Karena besar kemungkinan dia menularkan pada yang lain. Terutama dari alat-alat makan tadi ya, kemudian bisa juga dari sumber makanannya atau airnya, atau alat-alat minum misalnya. Itu harus diperhatikan. Jadi selama kita bisa menerapkan hidup hygiene sanitasi kita bagus, baik lingkungan maupun pribadi, insya Allah kita bisa menghindarkan penularan dari hepatitis A tadi. Baik. Lalu terkait penularan hepatitis tadi kan kebanyakan karena kontaminasi makanan atau kontaminasi ketika donor darah atau vertikal dari ibu ke anak. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sedikit berbeda. Mungkin apakah hepatitis bisa tertular melalui udara, dokter? Sebenarnya bukan langsung ke udara gitu ya, jadi Baik. karena kadang ini terutama hepatitis itu kadang hepatitis B itu bisa bertahan di dunia luar, di suhu ruangan itu agak lama. Baik, dokter. Tetapi kembali lagi dia mengkontaminasi ya, sesuatu misalnya alat atau bahan atau apa yang kita masukkan dalam darah misalnya, atau luka misalnya, itu bisa masuk. Tetapi kalau hepatitis A itu tetap aja, berarti kalau kita cara masaknya bagus, maka kemungkinan menularkan jadi kecil. Baik. Jadi kembali lagi, ya tadi kalau kita sebagai orang-orang kesehatan ya, itu menerapkan namanya universal precaution, itu untuk mencegah penularan yang dari darah ke darah. Baik. Kemudian kalau pada yang fekal oral ya tentunya menerapkan hygiene sanitasi yang baik tadi bisa mencegah terjadinya penularan tadi. Baik, dokter. Terima kasih. Wah, penjelasannya sangat jelas sekali teman-teman ya, di mana kita semua sehingga menjadi tahu bagaimana hepatitis bisa tertular, bagaimana hepatitis ditangani dan diobati. Dan mungkin yang terakhir, dokter, untuk menutup talk show pada siang hari kali ini, apa ada pesan dan kesan untuk para anak di luar sana agar dapat mencegah dan menjaga pola hidup, pola makan supaya mereka terhindar dari penyakit hepatitis, dokter? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hepatitis ini adalah suatu peradangan hati. Penyebabnya bisa macam-macam, bukan berarti hanya virus saja. Virus yang menyebabkan bisa juga yang hepatotropik dan non-hepatotropik. Tetapi kebanyakan yang sering terjadi di masyarakat adalah mereka-mereka yang dengan hepatotropik virus. Ya, artinya
artinya virus A terutama pada anak-anak, di mana seringkali terjadi karena ada suatu outbreak pada suatu lingkungan tertutup, misalnya asrama, sekolahan, atau pesantren, atau rumah, atau pada aliran sungai. Dan ini bisa kita cegah dengan cara apa? Menjaga hygiene sanitasi. Sedangkan untuk hepatitis yang lain itu bisa menular lewat darah ke udara atau menular lewat vertikal. Itu sudah ada cara penanganan sendiri. Jadi sekali lagi buat masyarakat, jadi yang penting adalah tetap patuhi, ya. Anda kalau mau mencegah secara primer, memutus rantainya, atau dengan cara memberikan kekebalan, dengan cara memberikan imunisasi, ya. Terutama adalah yang sudah ada adalah hepatitis B, baik pada anak-anak juga pada orang dewasa, ya. Sekarang terutama kita yang bekerja di bidang kesehatan ini biasanya diwajibkan untuk melakukan imunisasi hepatitis B untuk mencegah penularan dari kontaminasi dari alat-alat kesehatan maupun kontaminasi dari pasien kita. Baik. Terima kasih kepada Dr. Bagus, penjelasannya yang sangat lugas dan tegas, dan tentunya sangat memberikan wawasan baru serta insight baru kepada kita semua, selaku masyarakat awam, khususnya kepada orang tua yang masih memiliki anak yang mungkin masih dibilang rentan untuk terkena penyakit hepatitis. Jadi dokter, mungkin saya izin untuk mengulas kembali terkait penyakit hepatitis. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh Dr. Bagus dari awal sejak akhir podcast kali ini, hepatitis itu kondisi peradangan hati, nggih dokter ya. Nah, penyebabnya bisa berbagai faktor termasuk infeksi virus karena terdapat hepatitis A, B, C, dan E, dan mungkin bisa juga karena konsumsi alkohol berlebihan pada orang dewasa. Paparan zat beracun dan penyakit autoimun itu juga bisa menyebabkan hepatitis nih teman-teman. Nah, gejalanya juga dapat bervariasi, bisa dari ringan, bisa parah, dan jika tidak ditangani dengan tepat, dengan cara yang tepat, maka hepatitis bisa berkembang biak menjadi kerusakan hati permanen yang disebut sebagai sirosis. Penting untuk melakukan pencegahan melalui vaksinasi untuk jenis-jenis hepatitis tertentu dan menjaga kebersihan serta menghindari faktor resiko seperti sanitasi yang perlu dijaga dan perlu diatur, serta segera mendapatkan perawatan medis jika terdiagnosa atau terdiagnosis untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Terima kasih Dr. Bagus atas talk show pada siang hari kali ini. Penyakit hepatitis bisa dijelaskan secara lugas, nggih? Ya. Terima kasih kepada Dr. Uner TV. Jangan lupa untuk selalu ikuti kami di Dr. Uner TV pada kanal YouTube kami dan di @druner_tv atau fk_uner pada laman Instagram. Sekian, terima kasih.